Oke, assalamualaikum teman-teman. Farhat Abbas kembali berulah ya, sebut pihak Tenopi dan yayasan itu untuk sumpah pocong. Nah sebelumnya di sini ada saya Mas Den dan ada Bunda Nopi yang akan menemani kita dan akan membahas perihal sumpah pocong ya yang akan dilakukan ya yang diminta oleh Farhat Abbas ke pihak Tenopi ya. Kenapa nggak ke pihaknya Mas Agus gitu ya? Ya, Ya Bunda ya. Mintanya Mas Agus mintanya di itu juga atau Mas Farhat ya. juga ya. Oke, Bunda tahu nggak sumpah pocong apa sebelumnya? Yang secara saya tahu ya, sumpah pocong ini sebenarnya kalau nggak urgent-urgent banget, itu lebih baik tidak dilakukan. Karena sumpah pocong itu bukan hal yang untuk digampangkan atau disepelekan. Karena di sini kan melibatkan apa ya? Secara agama itu kayak hal yang tidak bisa dipermainkan gitu. Al-Quran tuh jangan dipermainkan. Al-Quran, hadis, agama jangan dipermainkan. Apalagi untuk orang-orang yang dia kadang belum yakin gitu loh, dirinya bener apa enggak, dosa apa enggak, main mau aja sumpah pocong. Karena kalau melanggar itu resikonya itu fatal, bisa sakit, bisa cacat, bisa meninggal Oke. seketika gitu Oke. loh. Jadi ini sebenarnya pikir-pikir Oke, lah Bunda. sebelum sumpah pocong gitu loh. Iya. Memang sumpah pocong itu dikenal Bunda sebagai tradisi Ya, sebetulnya ya. Tradisi yang ada di betul. Indonesia bukan ada di Islam, sebetulnya ini tradisi Ya, gitu loh. Cuman mungkin melibatkan ritual-ritual yang ada di dalam Islam sendiri gitu loh. Nah, ritual pocong sendiri atau sumpah pocong sendiri itu ditujukan Bunda untuk menyelesaikan berbagai masalah seperti konflik warisan, utang piutang, fitnah dalam tradisi ya. Seseorang dibalutkan kafan ini Bunda, benar, seperti benar-benar jenazah setuju. Ya, dan mengucapkan sumpah dengan bimbingan rohaniawan betul. atau ya bisa kita bilang Ustadz. ustadz ya. Tentunya ritualnya seperti memandikan Ya, jenazah ya persis, Bunda ya. persis. Dikafani Persis. gitu ya, mengucapkan 2 kalimat Ya, syahadat, mengucapkan sumpah dengan Al-Quran diletakkan di atas kepala, disolatkan seperti jenazah ya, sungguhan ya. Kemudian dilepaskan kain kafannya untuk memperlihatkan ya. mukanya itu aja. Dan ini kenapa disebut sama Farhat Abbas Bunda? Mm-mm. Karena Farhat Abbas Ya, ini ya belajar dari kasusnya si Saka ya. Tatal. Kasus Vina, Ya, korban kasus yang Vina, dituduh tidak terlibat dalam kasus Vina. kasus Vina Cirebon. Ya, tapi sampai sekarang aku nggak tahu ujungnya gimana Itu Bunda sih. kalau itu Nah, ngeri, Bunda, ngeri, iya, ngeri, ngeri ya. Bunda kalau udah dengar sumpah pocong ini udah sangat ngeri ya. ngeri dan saya ya Gitu ya kalau Bunda. saya pun akan menolak dengan keras hal-hal yang seperti itu, menolak dengan keras. Ini kan dunia sudah modern begitu ya, udah modern, ada deteksi kebohongan apa. Itu harusnya jadi alternatif paling Oke, terakhir. Jangan dibiasakan lah sumpah pocong itu gitu loh. baik. Jangan dibiasakan gitu. Risikonya Resikonya risikonya ya yang Bunda. kita istilahnya nggak bisa menjamin gitu loh. Kasihan gitu loh. Soalnya apa? Kadang-kadang orang emosi ditantang sumpah pocong, oke. Dia nggak tahu dirinya itu bener apa enggak, penuh dosa apa enggak, main oke aja. Janganlah. Jangan, kalau bisa jangan. Ada Oke ya. deteksi kebohongan, ada banyak psikolog yang profesional, dan saya rasa polisi juga punya peralatan-peralatan canggih. Kalau bisa pakai itu ngapain sumpah pocong? Luar Kalau bisa biasa. nggak usah gitu loh. Oke. Oke Bunda, tapi ini udah jadi tradisi Itu dia. Bunda. Karena alat tidak bisa dipercaya, saksi-saksi juga Mm-mm. tidak bisa dipercaya, melainkan ritual yang sangat mengerikan yang Bunda bilang tadi yang bisa dilakukan. Tapi saya mau baca ini Bunda, statusnya Farhat Abbas yang menyangkut pautkan tentang sumpah pocong ke Teh Ya, Nopi ya. Nah, ini katanya gini Bunda, ini beberapa jam yang lalu ya teman-teman. Ya, ini katanya Mas Farhat Abbas official ya. Berani nggak si yayasan pengumpul sedekah sumpah pocong? Nggak pernah pakai nggak pernah pakai untuk kepentingan pribadi uang donasi tersebut. Transparan nggak? Ayo Dinsos audit itu rekening ya, yayasannya. Kita punya bukti 2 ancaman dan pemerasannya. ya, Salam pandai, Farhat Abbas pembela kaum lemah ya. ya. Artinya di sini Farhat Abbas menantang. Nah, kenapa Farhat Abbas menantang? Karena merasa kliennya atau pandangannya itu benar. Kenapa nggak dibalik gitu? Ya, munculnya Farhat Abbas ini terkait dengan pembelaan hukum terhadap sosok Ya, Mas Agus. ya, Ya kan Bunda?
Netizen bertanya-tanya, beneran nggak sih ikhlas katanya nggak dibayar nih si Farhad Abbas dan nggak ada Iya. kepentingan sama uang sebesar 1,5 miliar itu yang dari donasi, jangan-jangan dapat fee nih. Iya. Nah di sini kenapa nggak dituntut balik si Farhad Abbas untuk bersumpah dan mengatakan tidak ada saya minta 1% pun dari kasus ini. Saya bersedia untuk disumpah pocong. Kira-kira mau nggak kalau dia nantang si Nopi? Iya. Mungkin netizen mau nantang balik ke Farhad Saya Abbas. setuju Gimana dengan Bunda? Bang Denny ya. Memang kalau saya tidak pernah mendukung lah yang namanya judulnya Sumpah Pocong untuk keperluan apapun, saya sangat tidak mendukung. Tapi kalau memang sampai ada unsur pemaksaan di sini gitu ya, ada unsur pemaksaan, ya biar sama-sama apa istilahnya, sama-sama legowo atau transparan apalah namanya, ya sumpah pocong aja rame-rame itu supaya yang terkait, udah titik beres, siapa yang dosa kalau kelihatan Oke. rame-rame Oke. udah sumpah Jadi di pocong sini massal. Bunda Sumpah mau pocong massal. ya Bunda mau nyampaikan kalau Mas Agus juga Iya, ikut di dalamnya. semuanya sumpah pocong massal. Apa tuntutan Bunda? Tentu Sumpah Pocong ini kan punya tujuan ya. Kejujuran aja. Donasi juga punya tujuan aja, gitu. Kejujuran. Nah, ini apa yang Bunda tuntut dari Mas Agus untuk melakukan Sumpah Pocong sendiri ya apa? niatnya itu loh, orang niatnya dari awal aja udah pelin-pelan begitu. Niatnya awalnya kan Pelin-pelan gimana ya, Bunda? Mas Agusnya kan pelin-pelan dari awal. Tapi dia merasa dijolimi Bunda, Iya. merasa dihina, diolok-olok sama Teh Nopi. Sadar enggak sih sebenarnya? Kok Iya, pelin-pelan iya. Bunda bilang? Sebenarnya sadar nggak sih? Ini kayak kalau saya melihat, mohon maaf loh, kayak orang playing victim ya, kayak orang playing victim, iya kan? Ya. Apa dia nggak ada merasa salah sama sekali? Introspeksinya di mana coba? Ya kan? Introspeksinya di mana? Padahal kan dari kasus ini tuh kita harus jernih ya, secara otak tuh jernih. Mari kita introspeksi, mari kita tabayun, mari kita cari enaknya, pendekatan persuasif kekeluargaan. Nah kalau semuanya merasa paling benar sendiri, sebenarnya kan orang sakit lah namanya. Saya bilang kalau orang sehat tuh mau menjadikan ini sebuah pelajaran, pembelajaran. Kalau orang sehat dan otak waras mau introspeksi. Lah kalau semuanya mau menyalahkan cari kambing hitam, jadi orang sakit semua lah, playing victim namanya. Nah terus kalau namanya sumpah pocong sebenarnya kan bisa ditolak, nggak usah lah kalau nggak perlu amat. Nah, kalau ditantangin harus seperti itu, ya udah semuanya massal biar rame itu masjid ya, yang gede sekalian Istiqlal, semuanya di sumpah pocong. Semuanya Ya, ngumpul ya semuanya. Bunda ya. Ya, ada Teh Kelihatan Nopi, siapa yang dosa, ada Mas Iya. Agus, ada Mas Farhad Iya. gitu ya. Biar semua merasakan. di Iya, tes ya merasakan. secara Iya, gaib jangan ya suka Bunda ya. nantangin. Resikonya nggak main-main Resikonya Bunda nggak ya. main-main loh, bener. Itu jangankan sumpah pocong ya. Kalau di Masjid Ampel Surabaya, minum air Masjid Ampel, kalau orang bohong itu kembung beneran, sekarat beneran, meninggal beneran. Jangan mempermainkan, Gawat Itu sekali cuma ya Bunda minum ya. air dari sumur Iya. Ampel. Apalagi ini sumpah pocong. Orang-orang itu nggak paham resiko, hanya buat main-mainan aja. Itu tuh hal-hal ngeri sebenarnya, jangan dibuat mainan gitu loh. Ya di Istiqlal aja sekalian yang rame ya, rame-rame sumpah pocong massal, bukan rukyah massal aja sih, Siap, sumpah Bunda. pocong massal gitu. Oke. Jadi yang Bunda tuntut adalah kalau misalkan Farhad mengajukan tantangan untuk sumpah pocong, dirinya pun harus Iya, mau untuk disumpah pasti. pocong karena semuanya diragukan gitu ya. Termasuk Farhad Abbas sendiri ya Jangan Bunda ya. orang tuh main nyuruh-nyuruh aja. Orang tuh kalau main nyuruh ya harus mau praktek lah. Tuturi Handayani kan, ya kan, Oh, Tuturi gitu ya. Handayani. Siapa tuh yang mau jadi panutan ya dia harus terjun, jangan ngomong doang kan gitu. Memberikan contoh ya, teladan Bunda yang ya. terbaik Luar terdepan biasa. gitu. Oke, Bunda, di sini kan Mas Farhad sempat menyebut ya melibatkan dinas sosial agar mengaudit yayasannya. Kenapa dinas sosial ini tidak diminta sama Farhad Abbas untuk mendampingi gitu loh, untuk menyelesaikan masalah ini, malah seolah-olah ini kan mengaudit, yang mengaudit yayasan seolah-olah kan harus menyerang Teh Nopi Betul. gitu. Ini kan nggak bagus ya Bunda ya. Kalau dari kosakata yang saya lihat dari Mas Farhad Abbas ini nggak bagus. Seharusnya dia meminta pihak Dinsos itu sebelum Teh Nopi dilaporkan ke polisi, hadirkan dinas sosial untuk membantu menyelesaikan masalah Ya, ini. Betul nggak sih Bunda? banget, tapi ya saya kan istilahnya sempat ya, istilahnya melihatlah Dinsos itu seperti apa gitu.
Mohon maaf ya, itu sebenarnya bukan dinsosnya, sebenarnya itu oknumnya. Jadi di dalam Oknumnya ya. dinsos itu kadang juga ada banyak penyimpangan para oknum. Jadi saya kalau yang judulnya dinsos itu mohon maaf kayak kurang srek aja. Karena ya saya pernah Jadi siapa Bunda selain dinsos gitu? Ustadz Ustadz ya aja gitu lah, ya. Ustadz aja. Siapa Ustadz aja aja yang ya. dianggap di sini, siapa sih Mm-mm. Ustadz yang Karena kan ini kan iya. Karena kan ini melibatkan suatu amalan iya. ya Bunda ya. Karena di sini nih ya itu Amalan tadi gitu ya. attitude ya kan, attitude itu tadi loh. Attitude. Attitude kalau udah menyangkut Iya. kemanusiaan ya attitude-nya lah, apa yang perlu dibenahi itu memang rohaninya deh ya, rohaninya, mentalnya di sini. Kalau dinsos saya Mm-mm. kayak kurang serak aja, karena di dalam dinsos tuh ada oknum-oknum itu yang ingin mengeruk keuntungan Ya. sendiri, yang akhirnya nanti dinsosnya ini bisa jatuh pamor loh malahan gitu. Nggak kredibel, kurang Waduh. kredibel kalau dinsos, kurang kredibel. Mending Oke, kalau oke. memang audit, Oke Bunda, tim ini audit swasta oke. aja, tim audit swasta aja. Tim audit swasta ya yang sudah Iya, berbadan hukum ya yang Bunda. profesional, jangan dinsos. Oke. Oke. Bunda, kalau misalkan seperti yang Bunda bilang nggak usah dinsos tetapi ustadz saja karena ini kan melibatkan donasi Betul, umat betul. ya atau sedekah Ya. mungkin ya. Nah, ini kan ada kaitannya dengan ibadah, dengan amalan. Nah, mungkin apakah ustadz ini kira-kira akan menyarankan apa, Bunda? Tentunya di sini kalau judulnya Ustadz pasti diajak muhasabah ya, apa sih muhasabah? Ya, yang jelas introspeksi diri, kemudian berserah diri, istighfar, sholawat. Ya akhirnya supaya kita tuh benar-benar meleleh, hatinya itu halus, kemudian hatinya tuh lembut untuk menyikapi segala macam persoalan gitu kan. Kalau ustadz itu kan mengajak itu kembali ke kelembutan tadi loh, fitrahnya manusia ini kan, kita ini jadilah manusia itu yang sebaik-baiknya hamba Allah itu gimana sih kan gitu. Jadi nggak semakin memanas gitu loh. Iya, benar sekali. Oke. Jadi kalau pandangan saya Bunda ya terkait dengan munculnya sosok ustadz yang nantinya akan mengetengahkan persoalan ini. Kemungkinan ustadz ya akan membenarkan jika seseorang itu berdonasi ya, maka ikhlaskanlah ya untuk dia dan berharaplah pahala dari Sang Maha Pencipta. Terlepas donasi itu mau diuntuk apakan, mau dibuat maksiat kah, mau untuk benar-betulan untuk kebaikan, itu terserah dia. Benar nggak seperti itu Bunda? Itu dulu konteksnya. Saya ingin apa yang terjun adalah Ustadz Adi Hidayat. Oh, Adi Hidayat. Ya, Oke. Yang kedua Bunda, ya terlepas daripada itu, ikhlas ya, donasi itu harus ikhlas. Dan apapun yang dilakukan itu persoalan yang menerima donasi. Oke. Yang kedua mungkin akan ada teguran juga daripada ustadz untuk si penerima donasi, di mana donasi ini kan ditujukan untuk kamu sebagai sebuah amanah yang suci dari orang yang menyumbang. Kalau kamu melalaikan namanya amanah tadi ya, maka kamu akan dosa. Uangnya jadi nggak berkah. Kan gitu ya Bunda ya? Harus di situ. Jadi basicnya tadi itu, basicnya lagi basic keyakinan masing-masing aja. Jadi perlu rohaniawan lah, perlu rohaniawan, dan psikolog tadi itu yang harus titik beratkannya tuh di situ. Jangan yang di istilahnya yang di booming-boomingkan kok pengacara terus seolah-olah kok kayak nyari ribut terus gitu loh. Harus seimbang gitu loh. Jadi jangan hanya pengacara aja, tapi psikolog dan ustadz gitu. Oke, Bunda, mungkin pembahasan ini sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa mendapatkan suatu pencerahan ya buat menyelesaikan kasus yang melibatkan Mas Farhat ya, Mas Agus ataupun Teh Novi gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Di sini Mas Deni dan Bunda Novi izin pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.